Masjid kuno Bayan Belek terletak di Jalan Labuan Lombok, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Anda harus menempuh jarak sekitar 80 km ke arah timur dari Kota Mataram dengan waktu tempuh sekitar 2 jam lebih. Untuk masuk ke lokasi Masjid Kuno Bayan, Anda akan diwajibkan menggunakan pakaian adat berupa sarung dan sapuk atau ikat kepala. Jika ada perempuan yang sedang dalam masa haid, mereka tidak diperkenankan masuk. Untuk masuk ke Masjid Kuno Bayan ini, kita para pengunjung diwajibkan untuk menggunakan pakaian adat. Jadi yang menggunakan celana harus diganti menggunakan sarung, termasuk dengan harus menggunakan sapuk atau ikat kepala. Dan sekarang kita akan masuk dan kita akan dibantu oleh petugas untuk mengenakan kain sarung yang akan kita gunakan. Lihat, lipat. Masjid yang berdiri di atas pondasi batu alam atau batu monolit berukuran 9 x 9 meter ini berada pada gundukan tanah yang lebih tinggi. Lokasi lahan Masjid Kuno Bayan ini berada pada lahan seluas 1,5 hektar. Di area tersebut terdapat 7 bangunan. Satu bangunan berukuran besar di tengah merupakan Masjid Kuno Bayan. 6 bangunan yang mengelilingi Masjid Kuno Bayan adalah makam pengikut pendiri Masjid Kuno Bayan yang merupakan penyebar agama Islam. Secara umum, Masjid Bayan Kuno terdiri dari 3 bagian, kepala, badan, dan kaki. Secara filosofis menggambarkan dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah yang merupakan satu kesatuan dalam entitas kosmos masyarakat Lombok Utara. Masjid ini mempunyai atap 2 tingkat berbentuk limasan dan memiliki mahkota pada bagian puncaknya. Sementara pada bagian badan masjid ditopang oleh 4 tiang utama yang terbuat dari kayu nangka. Keempat tiang ini berdiri di permukaan pondasi dari batu alam jenis monolit. Masjid Kuno Bayan memiliki 1 pintu masuk pada bagian belakang setinggi sekitar 1 meter dengan lebar 80 cm. Makna dari pintu yang berukuran pendek tersebut adalah agar orang yang masuk masjid agar menunduk, ini sebagai tanda penghormatan. Jadi kondisi masjid ini masih dipelihara ya. Kalau dulu tiap tahun alif ada perbaikan. Tiap tahun alif ada perbaikan. Itu dimusyawarahkan dulu atau yang disebut gundam kalau ada kerusakan-kerusakan seperti atap dan sebagainya ya. Yang sering direnovasi adalah atapnya karena itu terdiri dari bambu. Bambu bukan dari alang-alang dan sebagainya, cuma dari bambu. Itu disebut santek. Nah itu kalau ada kerusakan jadi masyarakat Darodatu Bayan dulu mengumpulkan masyarakat penata adatnya di seluruh kecamatan Bayan ini untuk memusyawarahkan supaya mengadakan materialnya. Jadi materialnya itu berupa bambu, kayu kalau ada yang rusak. Ya, tapi itu dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat Bayan atau masyarakat adat Bayan gitu. Di dalam masjid ini sendiri yang masih utuh itu suku gurunya atau tiangnya yang masih dari awal itu pada abad ke-16 sudah ada itu kayunya dari kayu nangka ya. Kayu nangka kemudian beduk. Beduk beduk. Beduknya cuma kadang-kadang sering direhab hanya kulitnya saja karena rusak kan begitu. Kemudian ada mimbar juga di dalam, ada mimbarnya. Kemudian ini ada semacam simbolis karena di dalam mimbar itu ada ukiran-ukiran seperti 3 unsur, bertelur, beranak, dan tumbuh. Nah itulah yang tergambar di dalam mimbar ini katang. Kemudian naganya naga Bayan gitu. Karena kondisi masjid yang kurang memadai, maka Masjid Bayan Kuno ini tidak digunakan setiap hari seperti untuk sholat 5 waktu. Masyarakat sekitar menggunakan masjid-masjid modern yang telah dibangun swadaya layaknya masjid di tempat lain. Meski begitu, masjid tua ini tetap menarik minat wisatawan. Nah, di belakang saya ini adalah
Pulau Lombok. Nah, masjid ini tetap digunakan oleh masyarakat adat, khususnya ketika ada acara adat dan memperingati hari-hari besar Islam, seperti acara-acara adat yang sudah ditentukan, dan juga seperti hari-hari besar Islamnya kayak Ramadan akan dibuka, untuk tarawih juga di sini gitu, dan juga Idul Fitri nanti akan dibuka, Idul Adha akan dibuka, dan juga untuk perayaan Maulid Nabi akan dibuka. Nah, masjid kuno ini tetap digunakan ketika hari-hari besar Islam itu aja gitu. Kalau hari-hari biasa jadi tempat kunjungan wisata. Nah, karena Masjid Bayan Kuno ini adalah menjadi situs cagar budaya. Nah, bentuk bangunannya tidak boleh dirubah dan tidak boleh ditambah. Nah, Masjid Kuno ini kan selain Masjid Kuno ini ada 6 bangunan makam yang biasa diziarahi diziarah oleh masyarakat yang di Pulau Lombok maupun di luar Pulau Lombok. Selain itu juga banyak tamu-tamu yang dari luar negeri gitu, kayak paling ramainya di sini kayak Malaysia, Perancis, Jepang gitu. Di sini sangat banyak dikenal oleh seluruh dunia gitu. Lantas, bagaimana sebenarnya tentang masuknya Islam di Lombok? Banyak literatur yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Lombok, seperti yang dijelaskan oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram ini. Bicara tentang Islam di Lombok, berbagai literatur sudah banyak menjelaskan tentang itu. Paling tidak kita bisa menemukan tentang historisitas Islam di Lombok, berangkat dari konsep Al-Bayan, Masjid Kuno Bayan. Kenapa filosofis Al-Bayan? Karena pertama kali menjelaskan tentang keislaman, maka diberikan nama dengan Al-Bayan. Dan itulah distempel menjadi titik awal epicentrum peradaban Islam. Itu dalam satu literatur. Literatur lain, ya, Islam hadir dari Sunan Prapen, Sunan Kiri. Ya, aspek lain bicara tentang Islam datang di Lombok itu dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Islam di Lombok terus berkembang hingga saat ini. Bahkan sebagian besar penduduk Pulau Lombok penganut agama Islam. Hingga Lombok dijuluki Pulau Seribu Masjid. Dari guru kami, Almarhum Guru Ramalan Syekh, menjelaskan bahwa benar Bayan itu menjadi awal mula penyebaran Islam di masa awal. Dan Nahdlatul Wathon setiap tahun, terutama tulab atau santri madrasah, wajib untuk berkunjung ke Masjid Ghaus Abdul Razak di Bayan Kuno itu sebagai bentuk silaturahim terhadap leluhur Islam tepatnya. Akan tetapi penjelasan beliau yang lebih sahih, lebih akurat tentang itu, bahwa penyebaran Islam itu justru dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim, Surabaya, ya, Jawa Timur. Jadi asal penyebaran Islam itu juga Jawa Timur. Dan beliau menjelaskan penyebaran Islam itu justru tidak di KLU, tetapi di Lombok Tengah. Dan bukti yang bisa dicari jejaknya itu ada di Masjid Pangkuresh, dan itu masjid. Kenapa masjidnya tidak kuno seperti Masjid Bayan Kuno? Ya karena memang peradaban sudah lebih maju sehingga terjadi pemugaran masjid dan lain sebagainya. Tetapi Maulana Syekh menjelaskan bahwa itulah masjid Islam yang dalam tanda kutip lebih mapan dari masjid awal yang di Bayan itu. Jadi jejak penyebaran Islam itu sesungguhnya lebih tepatnya dimulai dari Lombok Tengah. Masjid Bayan Kuno menjadi salah satu bukti masuknya Islam di Pulau Lombok. Meski masih ada pro kontra terkait siapa penyebar agama Islam yang sesungguhnya di Lombok, kehidupan beragama di Lombok dan Nusa Tenggara Barat sangat terjaga. Tidak hanya dengan sesama Muslim, juga dengan penganut-penganut agama lainnya.